Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang konsep teori produksi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama dari kelompok kami. Yang pertama, Siti Aminah, dan saya sendiri, Anik Dian Puspita Laras. Nah, adapun materi yang akan kami bahas pada kelompok kami, yang pertama, fungsi dari produksi, yang kedua, teori produksi dengan satu perubahan, yang ketiga, teori produksi dengan dua perubahan, yang keempat, produk total dan produk rata-rata, dan yang terakhir, peran teknologi dalam produksi. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Konsep utama yang dikenal dalam teori ini adalah memproduksi output semaksimal mungkin dengan input tertentu, serta memproduksi sejumlah output tertentu dengan biaya produksi seminimal mungkin. Adapun fungsi dari teori produksi adalah menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang akan dihasilkan, dan faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah input. Dan jumlah produksi selalu disebut juga sebagai output. Fungsi produksi dinyatakan dalam bentuk rumus Q sama dengan F K L R T, yaitu di mana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja dan meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawan, R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan, sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor produksi tersebut, yaitu secara bersamaan digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya. Nah, apa yang dimaksud dari persamaan yang dinyatakan di atas? Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut dengan jumlah yang berbeda-beda juga. Nah, di samping itu, untuk satu tingkat produksi tertentu dapat pula digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda. Sebagai contoh, untuk memproduksi sejumlah hasil pertanian tertentu perlu digunakan tanah yang lebih luas apabila bibit unggul dan pupuk tidak digunakan, tetapi luas tanah dapat dikurangi apabila pupuk dan bibit unggul dan teknik bercocok tanam modern digunakan. Dengan membandingkan berbagai gabungan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu, dapatlah ditentukan gabungan faktor produksi yang paling ekonomis untuk memproduksi sejumlah barang tersebut. Nah, materi selanjutnya itu teori produksi dengan satu perubahan. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Nah, dalam analisis tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal, tanah, dan teknologi jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Nah, Sukirno 2009 menyatakan hukum hasil lebih yang semakin berkurang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari teori. Hukum tersebut menjelaskan sifat pokok dari hubungan tingkat. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia akan mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan disebut produksi marginal. Nah, produksi marginal ini dapat dihitung dengan rumus MP delta TP per dibagi AL. Adapun MP adalah produksi marginal, delta TP adalah pertambahan produksi total, dan delta
Petik TL pertambahan tenaga kerja besarnya produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Nah, menurut Sukirna 2010, HP dapat dihitung dengan rumus HP sama dengan TP bagi L. AP adalah produksi rata-rata, TP adalah produksi total, dan L adalah tenaga kerja. Nah, adapun kurva dari produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Hubungan antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi dapat digambarkan secara grafik, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut. Faktor produksi lain dalam contoh faktor produksi lain tersebut adalah tanah yang dianggap tetap jumlahnya. Dalam keadaan yang seperti itu, produksi marginal bertambah tinggi dan sifat ini dapat dilihat pada kurva MP, yaitu kurva produksi marginal yang menaik. Setelah menggunakan 4 tenaga kerja, pertambahan tenaga kerja selanjutnya tidak akan menambah produksi total secepat seperti sebelumnya. Keadaan ini digambarkan oleh kurva produksi marginal, kurva MP yang menurun, dan I kurva produk total, kurva TP yang mulai membentuk cembung ke atas. Sebelum tenaga kerja yang digunakan melebihi 4 produksi marginal adalah lebih tinggi daripada produksi rata-rata, maka kurva produksi rata-rata, yaitu kurva AP, akan bergerak ke atas atau horizontal. Keadaan ini menggambarkan bahwa produksi rata-rata bertambah tinggi atau tetap pada waktu 4 tenaga kerja. Pertambahan tenaga kerja selanjutnya tidak akan menambahkan produksi total secepat seperti sebelumnya. Keadaan ini digambarkan oleh kurva produksi marginal yang menurun dan kurva produksi total yang mulai berbentuk cembung ke atas. Sebelum tenaga kerja yang digunakan melebihi 4 produksi marginal adalah lebih tinggi daripada produksi rata-rata, maka kurva produksi rata-rata, yaitu kurva AP, akan bergerak ke atas atau horizontal. Keadaan ini menggambarkan bahwa produksi rata-rata bertambah tinggi atau tetap. Pada waktu 4 tenaga kerja digunakan kurva produksi marginal yang memotong kurva produksi rata-rata. Sesudah berpotongan tersebut, kurva produksi rata-rata semakin merosot. Perpotongan di antara kurva MP dan kurva AP menggambarkan permulaan dari tahap kedua. Pada keadaan ini, produksi rata-rata mencapai tingkat yang paling tinggi, dan tahap ketiga dimulai pada waktu 9 tenaga kerja digunakan. Pada tingkat tersebut, kurva MP memotong sumbu datar, dan sesudahnya kurva tersebut berada di bawah sumbu negatif. Kurva produksi total TP mulai menurun pada tingkat ini yang menggambarkan bahwa produksi total semakin berkurang apabila lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Keadaan dalam tahap ketiga ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang digunakan adalah jauh melebihi daripada yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan produksi secara efisien. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Saudari Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu teori produksi dengan 2 faktor perubahan. Nah, tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila dimisalkan satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja, terus-menerus ditambah, tetapi faktor-faktor produksi lainnya tidak dianggap tetap jumlahnya, yaitu tidak dapat diubah lagi dalam analisis yang berikut. Dimisalkan terdapat 2 jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Misalkan yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Apabila dimisalkan pula harga tenaga kerja dan pembayaran per unit kepada faktor modal diketahui, analisis tentang bagaimana perusahaan akan meminimumkan biaya dalam usaha untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu dapat ditunjukkan.
Dengan demikian, di teori kedua, faktor berubah ini akan dibahas mengenai cara-cara untuk meningkatkan jumlah produksi dengan tenaga kerja yang tetap. Yang pertama dengan kurva produksi sama. Kurva ini menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu. Yang kedua, garis biaya sama. Garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu untuk dapat membuat garis biaya sama data berikut diperlukan. Yang satu, harga-harga faktor produksi yang digunakan, dan yang kedua, jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi, minimumkan biaya atau memaksimumkan produksi. Yang pertama, kurva produksi yang sama. Misalkan seorang pengusaha ingin memproduksi suatu barang sebanyak 100 unit. Untuk memproduksi barang tersebut menggunakan tenaga kerja dan modal penggunaannya dapat diperlukan di dalam gambar 4 gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan produksi sebanyak 1000 unit. Kurva produksi yang sama. Seperti gambarnya kurva produksi yang sama. Garis biaya sama. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan perusahaan, harus meminimumkan biaya produksi. Untuk membuat analisis mengenai peminimuman biaya produksi, perlu dibuat garis biaya sama. Seperti gambar ini. Ketiga, meminimumkan biaya. Untuk membuat analisis mengenai persoalan pada poin kedua, Sukirno menyarankan perlunya membuat pemisalan mengenai tingkat produksi yang ingin dicapai. Misalkan produsen ingin memproduksi sebanyak 1.500 unit berdasarkan pada gambar di atas. Keinginan ini diilustrasikan oleh kurva produksi sama atau EQ. Dapat dilihat pula kurva itu dipotong atau disinggung oleh garis-garis biaya sama di 5 titik yang berbeda, yaitu A, B, Q, R, dan P. Titik-titik ini mengindikasikan bahwa gabungan-gabungan tenaga kerja dan modal dapat digunakan untuk menghasilkan produksi sebanyak yang diinginkan. Dari gabungan-gabungan tersebut, manakah yang akan memakan biaya yang paling murah? Tentunya adalah gabungan yang ditunjukkan oleh titik yang terletak pada garis biaya sama yang paling rendah. Titik P adalah garis biaya sama yang paling rendah karena berada di garis TC. Dengan demikian, titik ini menandakan bahwa gabungan tenaga kerja dan modal menghasilkan 1.500 unit. Faktor produksi itu terdiri dari 9 tenaga kerja dan 8 unit modal, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk itu adalah sebesar Rp210.000. Yang pertama, produk total atau total produk adalah keseluruhan hasil atau produk yang didapatkan selama proses produksi. Jumlah produksi yang dihasilkan selama jangka waktu tertentu. Contohnya, musim duren, buah duren hanya dapat dihasilkan pada musim duren. Yang kedua, produk rata-rata, disebut juga average product atau jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi dengan jumlah tenaga kerja. Peran teknologi dalam produksi. Penggunaan teknologi dalam produksi barang secara massal memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan atau produsen. Semakin canggih teknologi yang dipergunakan untuk memproduksi barang, akan semakin besar keuntungan yang didapatkan. Penggunaan teknologi robotik dan juga kecerdasan buatan sangat mengurangi campur tangan manusia dalam proses
produksi. Terjadinya kesalahan manusia dapat diminimalisir dengan menggunakan mesin yang terprogram. Proses pengelasan, pemipaan AC, pembuatan jalur PCB modul, penyolderan komponen juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi robot. Tingkat kecanggihan teknologi yang dipergunakan juga akan mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi. Penggunaan mesin pada proses produk juga akan sangat membantu pada saat proses yang membahayakan manusia. Proses produksi pada lingkungan dengan tingkat radiasi tinggi atau menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Pada keadaan ini sangat dibutuhkan campur tangan teknologi untuk mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkan. Nah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.